Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Anak-anakku sekalian, Bapak guru, Ibu guru, peserta kajian yang ke-46 di video saya. Dan insya Allah kita akan lanjutkan tema yang belum selesai di 45, yaitu Cintailah Rasulullah SAW, halaman 133. Bagi yang ada aplikasinya silahkan. Dimana kita sudah sampai dialog antara Rasulullah SAW dan Umar radhiyallahu anhu. Artinya di sini fawaidnya adalah Umar radhiyallahu anhu, seorang sahabat besar, khalifah kedua, Khalifatul Rasyidin, berinisiatif untuk mengungkapkan rasa cinta kepada Rasulullah, ya begitu. Dan beliau mensyaratkan, ya Rasulullah, la anta ahabu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Wahai Rasulullah, engkaulah orang yang aku cintai, ya, dari segalanya, sesuatunya, ya, kecuali diriku. Seakan-akan Umar memang belum paham prioritas cinta. Itulah sahabat besar pun tidak paham. Sebab itu Rasulullah mengajarkannya secara singkat, karena saya sudah baca di 45. Silakan lihat sendiri karena menghemat waktu. Maka Rasulullah mengoreksi, ya begitu, sehingga Rasulullah menyatakan, tidak wahai Umar, bahkan ditambah sumpah, la waladhi nafsi biyadih hatta akuna habbu ilaika min nafsik. Tidak, demi jiwaku yang ada di tangannya, ya artinya biyadih, di tangannya, di tangan Allah, ya semua kita, bukan Nabi saja, ya. Hatta akuna habba ilaika min nafsik. Tidak, engkau mencintai aku, ya, demi Allah, atau waladhi nafsi biyadih, sampai, ya, aku engkau cintai lebih dari dirimu. Dan Rasul tidak malu, dan ini bukan, ya, bukan kesombongan. Ini perintah syariat yang Allah mengajarkan kepada Rasulnya untuk mengatakan seperti itu, bukan dari hawa nafsu, ya, karena ucapan Rasulullah SAW bukan dari hawa nafsu, tapi dari syariat Allah. Fa innal al-an, sekarang baru benar, ya begitu. Al-an ya Umar. Ini contoh dialog antara guru, pengajar dan muridnya, ya, dan sunnah menyatakan cinta kepada, ya, kaum muslimin yang lain, ya, uhibbuka fillah, ya begitu. Dan ini saudara kepada saudara yang lain, ya, laki-laki pada laki-laki yang lain, wanita pada wanita yang lain, silahkan, ya, dalam rangka menjaga keimanan, kecintaan sesama kaum muslimin dan kaum mukminat.
Dan ayat yang paling agung dikutip oleh Ustadz yaitu Suratul Imran ayat 31. Ini merupakan ayat di mana ujian atau standarisasi keimanan, kecintaan. Ya. Di mana qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yaitu Allah mengajarkan untuk nabinya berkata, ya, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Imam Al-Hafidh Mufassir Ibnu Katsir, murid dari Ibnu Taimiyah. Ingat ya, Ibnu Taimiyah mempunyai murid yang banyak sekali. Al-Mizzi, Az-Zahabi, ya, di antara mufassir besar Ibnu Katsir, murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau muridnya aja seperti ini, berarti kita akan membayangkan gurunya, ya, seorang tokoh, makanya dipanggil Syekhul Islam. Hadil ayatul karimah hakimatun ala kulli manidda'a mahabbatallah. Ayat yang mulia ini menilai setiap orang yang mengakui dirinya cinta pada Allah. Ya, kalau kita cinta pada Allah, ini standar ayatnya. Ya, begitu. Walaysa huwa ala tariqatil, ya, Muhammadiyah. Sedangkan ada orang ngaku-ngaku cinta pada Allah, tetapi sepak terjangnya bukan pada jalan yang telah dirintis oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, di sini Muhammadiyah disebut oleh Ibnu Katsir, bukan ormas ya, bukan. Tapi Muhammadiyah di sini asli, ya. Muhammadiyah orang-orang yang mengikut jalan Rasulullah SAW. Sayangnya ormas-ormas tidak mencerminkan. Ya, makin kesini makin ada apa, khurafat, bid'ahnya campur baur, liberalisnya, syiahnya, ya. Na'udzubillah min dzalik. Dan dijelaskan bahwa sungguhnya dia adalah orang yang dusta dalam pengakuannya. Jika pengakuan kita cinta pada Allah, tapi sepak terjang kita, ya, tidak mencerminkan perjalanan Nabi Muhammad SAW, baik dalam ibadah yang wajib, yang sunnah, dan yang mubah, ya, terutama yang wajib dan sunnah, ya, sungguh fa'innahu kadzibun fi da'wahu fi nafsil amr, bahwa sungguhnya dia adalah yang dusta dalam pengakuannya. Ya, demikian Ibnu Katsir, saya kutip sedikit. Dan ini ayat agung yang, ya, sering kita baca. Kalau sudah hafal, kita tadabburi dengan baca tafsirnya. Ya, mungkin adik-adik sudah bisa mendapatkan, ya, anakku sekalian, bisa mendapatkan tafsir yang mudah ditadabbur atau al-wahyi. Al-wahyi bagus sekali, lebih lengkap dari tadabbur. Bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, dan seluruh bahasa hampir seluruh dunia terjemahannya. Jadi kalau mau dakwah, punya teman orang, mungkin orang luar negeri, silahkan kirimkan terjemahan bahasa Inggris. Orang Cina juga begitu. Sekarang ini adik-adik bisa berdakwah, yang penting bisa menjaga diri. Di halaman 135, ya, dijelaskan di situ
mencintai Rasulullah SAW merupakan barometer utama terkait keimanan seorang hamba. Dan mempelajari sirah nabawiyah sangat membantu seorang untuk bisa mencintai Rasulullah SAW. Bukankah semakin dangkal pengetahuan terkait seorang, maka akan semakin dangkal pula kecintaan terhadap orang tersebut. Kita punya pepatah yang selalu kita ucapkan, tidak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak sayang. Ini sesuai, walaupun bukan Quran, bukan hadis. Ya. Dan sebaliknya, semakin dalam pengetahuan tentang seorang yang dicinta, maka akan semakin dalam pula cinta yang timbul kepadanya. Oleh sebab itu, ta'aruf dalam Islam setelah nikah, ya, bukan pacaran, bukan ya kenalan bertahun-tahun, pacaran 10 tahun, nikahnya sama orang lain. Sering sekali gitu. Pacaran 20 tahun, nikah 2 hari, cerai. Karena hal ini bukan sunnah, bertentangan dengan fitrah. Orang apa namanya itu dalam bahasa keren flexing ya, menghiasi diri, pencitraan, dua sejoli, yang satu apa merendahkan suaranya, yang satu melayani apa saja yang calonnya mau ke restoran mana, begitu jadi warteg saja susah. Ya, bukan karena nggak mampu, karena pelit. Ada laki-laki seperti itu, hati-hati adik-adik, anak-anakku sekalian. Waktu kenalan apa aja dibeli, begitu jadi kerupuknya susah. Kecintaan jiwa yang masih lurus fitrahnya kepada Rasulullah SAW pastilah akan terus bersemi seiring bertambahnya lembaran sirah nabawiyah yang ia baca dan pelajari. Ustadz Dr. Firanda menjelaskan, lembar demi lembar kita baca sirah beliau, ya banyak, ada yang satu buku selesai, ada yang satu buku tebal, ada yang tebal sekali. Ini termasuk tebal. Satu buku kali 6. Ya, satu buku isinya hampir 500, hampir 600. Jadi bersabar. Ya, bersabar dalam rangka mengambil barokah manfaat fawaid. Semakin baik ia mengenal Rasulullah SAW, maka ia akan semakin mencintainya dan semakin bertambah pula imannya seiring dengan itu. Buku jenis ini selain Al-Quran dan hadis dapat menambah keimanan kita karena paralel dengan kecintaan kita kepada Rasulullah yang kita baca, maka keimanan bertambah. Karena membaca buku seperti ini jatuh pada ketaatan. Al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bi ta'atillah wa yanqusu bi ma'siyatillah. Iman itu naik turun seperti arus AC itu, alternative current. Kalau DC, direct current itu lurus, arus AC itu bolak-balik. Ya, grafiknya turun naik begitu. Ya. Maka jika seorang sedang baca sirah-sirah seperti ini, dia sedang berusaha taat pada Allah dalam rangka mengikut Rasulullah, maka imannya naik. Tapi sebaliknya, kalau dia baca buku-buku, tulisan-tulisan, melihat hal-hal yang ini, maka dia akan menurunkan keimanannya karena dia sedang maksiat pada Allah. Nabi Muhammad SAW adalah nikmat dan anugerah yang agung dan dari Allah Jalla Jalaluhu atas hamba-hambanya. Dan ketika dia baca nikmat yang agung ini, kisahnya dari kelahiran, perjuangan sampai wafatnya, jihadnya, ya pasti dia akan tersentuh untuk mengikut jalannya, bahkan ingin berusaha mengambil andil. Ya, Rasul terakhir dalam satu hadis saya belum bisa bawakan, ya belum sempat.
bahwa Rasulullah seperti bangunan yang sudah hampir sempurna, khatamul anbiyin wal mursalin, penutup nabi dan rasul. Aku seperti bangunan yang sudah hampir sempurna, tapi ada satu bata yang belum ditaruh atau ya bagiannya. Akulah yang penyempurna bangunan itu. Bangunan itu adalah Islam sejak Adam, sejak awal manusia sampai akhir nanti. Dan Rasulullah menggambarkan dirinya hanya sebuah bata. Kalau kita ikut andil dalam menyebarkan Islam, mungkin kita pasir dibagi 1000, satu butir pasir mungkin. Itu jasa kita di Islam, kalaupun itu ada. Ya, hendaknya di materi-materi selanjutnya ada itu. Sudahkah kita ikut andil dalam menjayakan Islam? Ya, saya umpamakan mungkin satu bata, tapi salah. Kalau melihat hadis, kalau Rasulullah saja satu bata, berarti kita molekulnya bata kali. Ya, atom, ada elektron, ada proton, neutron. Nah, mungkin kita dibagi-bagi lagi. Paling kecil adalah elektron. Elektron dibagi lagi, ada kuak. Kuak itu 3/4 dari elektron. Sekecil itulah mungkin jasa-jasa kita, kalaupun ada. Sedangkan Rasulullah bata saja di sebuah bangunan Islam. Tapi jangan berpikir muluk-muluk menjayakan Islam. Salat, as-salatu imaduddin. Salat yang benar 5 kali sehari yang wajib, ditambah sunnah. Ya, kalau kita benar cinta Rasulullah, Rasulullah cinta salat. Rasulullah selalu minta pada Bilal, istirahatkan aku dengan salat wahai Bilal. Nandanya kita yang mencintainya seperti itu. Lalu beliau Al-Ustadz Dr. Firanda menukil satu ayat, Nabi Muhammad SAW adalah nikmat dan anugerah yang agung dari Allah Jalla Jalaluhu atas hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minina ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabl la fi dhalalin mubin. Ayat agung ini juga menjelaskan, ya, ayat-ayat seperti ini banyak. Ya, ada beberapa di antaranya dalam suratul Jum'ah. Ya, sama seperti itu. Yatlu 'alaihim kitab wa yuzakkihim wa yu'allimul kitab wal hikmah. Ya, begitu. Dan ayat ini sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan pada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Inilah karunia yang agung. Seorang mungkin tidak ditakdirkan oleh Allah tidak mempunyai jodoh. Yang laki tidak punya istri sampai wafatnya, yang wanita tidak punya suami sampai wafatnya, yang nikah tidak punya anak sampai wafatnya. Ini hal-hal yang kurang. Tetapi jika dia mencintai Allah, Rasulnya, itu semua tertutupi kekurangan itu. Dia mengabdi sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha tidak punya anak. Ya, sebagaimana seorang ulama wanita, dia pentahqiq, pentakhrij salah satu kitab besar dari Ibnu Athir, ya, dia menyatakan, aku rela tidak nikah karena aku sibuk dengan ilmu. Aku berharap aku bisa nikah dengan, ya, ulama besar Ibnu Athir, yang kitabnya dia takhrij 40 jilid lebih, begitu. Ya, nggak apa-apa seperti itu. Karena di sana kan banyak bidadari. Ya, mungkin jadi bidadari atau seperti itu. Yang laki juga ada yang seperti itu. Seperti Ibnu Taimiyah, Imam Nawawi. Imam Nawawi ditegur,
dalam mukadimahnya, dalam sirahnya, dalam autobiografi biografi Imam An-Nawawi, Sahibu Riyadus Salihin, ya, Sahibu Al-Minhaj, pemilik kitab Riyadus Salihin, Al-Minhaj, Sarah Imam Muslim, Arba'in An-Nawawi, terkenal. Pernah ditanya, kenapa engkau tidak nikah ya Imam? Kalau aku ingat aku nikah. Ya, saking sibuknya. Beliau belajar berapa pelajaran dan mengajar ya puluhan pelajaran satu harinya. Ya. Sungguh ayat ini telah memberi karunia pada orang yang beriman. Ya. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang beriman. Ini kita menjadikan Rasul sebagai karunia yang terbesar dalam kehidupan kita. Karena Allah mengajarkan seperti itu. Yaitu ya, laqad manallahu ala mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim min jinsihim liyatamakkunnu min muhatibati wa su'aili wa mujalasati wal intifa'i bih, yakni dari bangsa mereka sendiri agar mereka dapat berkomunikasi. Rasulullah bangsa Arab hingga orang Baduy yang paling IQ-nya rendah pun ngobrol dengan beliau dan nyambung. Ya, kalau nanti ibu-ibu guru di sini atau bapak-bapak yang hadir atau adik-adik yang mempunyai akses internet, silahkan dengarkan kajian Ustadz Firanda, Dr. Firanda, Sarah Akidah Wasitiyah. Ya, itu ada 70 video. Bukunya ada di sini di Bekal Islam, di bagian penuntut ilmu. Di situ ada akidah, di situ Sarah Akidah Wasitiyah. Ya, di situ dikupas faham-faham Asy'ari. Ya, Asy'ari, dan dikupas paham-paham filsafat. Begitu jelimetnya mereka memahami Allah. Allah tidak di atas, Allah tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di belakang, tidak di bawah, tidak di mana-mana. Itu artinya Allah nggak ada. Allah nggak ada di mana-mana. Dan Allah di mana-mana. Ada yang berbalikan seperti itu. Ada yang Allah tidak punya sifat mencintai dan dicintai. Allah tidak punya sifat mencintai. Nah, ini dalam sekali, ya silahkan dibaca itu atau didengar videonya ke 17 dan lain-lain. Ya, adalah kita bersyukur atas ada ulama di Indonesia yang menjelaskan kepada kita masyarakat awam tentang ilmu-ilmu yang pelik-pelik. Ya, beliau membaca tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu susah sekali. Saya sudah lihat, saya berusaha menerjemahkannya. Darut Ta'arud Al-Aql wan Naql. Ya, pertentangan antara akal dan nakal dikupas itu. Filsafat dibahas ya oleh Ibnu Taimiyah dan telah diterjemahkan pikiran-pikirannya oleh beberapa ustadz kita. Setelah kita bersyukur dalam rangka mencintai Allah dan Rasulnya dan mencintai Islam. Di sini dijelaskan min jinsihim, ya, liyatamakkannu min muhatabatihi, agar sejenis mereka, maksudnya dari bangsa Arab, sehingga orang Baduy pun bisa bicara dengan Rasulullah. Yang IQ-nya rendah, yang IQ-nya tinggi, yang penyair, semua bisa bicara. Dan Al-Quran ternyata dapat dibaca oleh seluruh bangsa di dunia sekarang ini karena diterjemahkan. Ya, silakan di download tafsir Al-Wahyi itu dari Al-Irsyad. Ya, di situ dijelaskan terjemahan banyak, ya, bahasa Arab, tafsirnya juga banyak, bahasa Arab, bahasa Inggris, begitu. Wa mujalasati, ya, Rasulullah dapat diajak bicara karena dari manusia, jenis manusia, bertanya kepadanya, duduk semajelis dengannya, ya, dan menimba ilmu darinya. Ini penting. Sejak dahulu kala seorang nabi adalah
mudaris, guru, ustaz, ya, mengajar, begitu. Maka pengikutnya juga begitu. Ya, hamba Allah yang lain, balighul anni walau ayah, itu berasal dari situ. Sampaikan dariku walau satu ayat tapi yang benar, ya, kepahamannya. Dan ayat seperti ini banyak, ya. Dan adalah kita menyadari pentingnya beragama Islam dengan belajar. Ya, jangan take it for granted. Jangan menyepelekan. Ah, saya sudah Islam dari lahir, tenang aja, sudah masuk surga. Belajar nggak belajar. Bahkan di antara mereka sholat aja enggak, yang penting Islam. Tidak seperti itu. Bahkan kalah sama mu'alaf yang baru masuk Islam umur 40, ya. Begitu. Jangan sampai seperti itu. Begitu kita masih mempunyai nafas, di situ kita harus belajar. Jangan merasa tidak ada waktu belajar, ya. Atau menyisakan waktu, kalau ada waktu baru belajar. Jangan. Belajar Islam ini sebagaimana Imam Ahmad seperti tarikan nafas. Ilmu syar'i, Quran, sunnah, sirah, ya, dan ibadah, tentang ibadah, fikih, luas sekali. Ya, adik-adik kalau mempunyai nanti laptop sendiri, nanti download atau hubungi saya akan kasih berbahasa Arab, tapi itu ribuan kitab. Ada Qasmul Awal, Quran, wa tafsir, Qasmul Tsani, yaitu sunnah dan sarahnya, ilmu sunnah, ilmu hadis dan lain-lain. Ya, ketiga aqidah, keempat nanti ada itu ribuan kitab. Ya, cukup di laptop kita atau tab kita. Sekarang ini udah Allah permudah. Dan juga kitab-kitab besar seperti Darut Ta'arud, itu bahasanya tinggi, bahasa Ibnu Taimiyah itu tinggi, bahasa filsafat. Sekarang ini selain dengarkan ceramah, kita bisa buka kitabnya, baik yang PDF ataupun yang Word. Yang kalau kita kesulitan, kita bisa minta pertolongan, ya, terjemahan. Ya, nah, artinya kita udah punya dasar, ya, nahwu shorof, ya, begitu. Jangan menerjemahkan yang nggak paham nahwu shorof sama sekali. Kalau bisa belajar dulu. Ya, adik-adik pasti thalabul ilmi sudah paham itu, ya. Jadi poin penting berikutnya dalam mempelajari sirah nabawiyah adalah agar jangan sampai kita lalai dari menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Semampu kita, setiap kali melewati momen demi momen kehidupan Rasulullah SAW. Seluruh perjalanan Rasulullah adalah pelajaran. Jadi kalau kita mempelajari Rasul, kita tidak akan rugi sama sekali. Kenapa kita tidak mempelajari Rasulullah? Padahal, ya, di sini saya kutip banyak orang-orang yang bukan Islam tapi mereka mempelajarinya. Telah dikutip oleh Ustadz di halaman 27 dan halaman 28. Saya ulang di sini, ya. Michael H. Hart, ya, the 100 ranking of the most influential person in history. Ini saya baca tahun 1980-an. Sudah diterjemahkan waktu itu. My choice of Muhammad to lead the list of the world's most influential person might surprise some readers and might be questioned by others. Pilihan saya untuk menempatkan Muhammad sebagai pemimpin, dia karena bukan dia Muslim, dia tidak taruh Muhammad peace be upon him. Kalau yang penulis Muslim pasti dia taruh, ya, sallallahu alaihi wasallam, peace be ya, UH, ya, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam. Sebagai pemimpin daftar tokoh paling berpengaruh di dunia, mungkin mengejutkan sebagai pembaca dan mungkin dipertanyakan oleh sebagian lainnya. Tapi beliau adalah satu-satunya orang dalam sejarah yang sangat sukses, baik di tingkat keagamaan maupun sekuler.
Sekali-sekali boleh kalau kita punya kenalan, ya, kerja sama wanita, kirimkan tulisan-tulisan tentang, ya, scholars atau cendekiawan non muslim, ya, masih kafir, tapi menulis jujur, ya, tentang Nabi Muhammad SAW. Ya, ini penting untuk berdakwah agar mereka mencintai Nabi. Orang ini Michael Hart 100, ya, pertama Nabi Muhammad SAW, kedua nggak tahu siapa, mungkin Yesus dan lain-lain. Nah, kalau umat Islam nggak boleh ngikut dia. Pertama Rasulullah SAW, baca Musnad Imam Ahmad. Kedua Abu Bakar, ketiga Umar, kedua Umar, ketiga Utsman, keempat Ali, kelima dan lain-lain, ya, yang 10 dijamin masuk jannah, ya, masih hidup dijamin masuk jannah. Kalau itu jatuh pada kita lagi duduk ini, antum sudah masuk jannah, ya, pasti sholatnya makin kendor, baca Qurannya makin malas, sudah jannah. Tapi sahabat tidak, masih berjihad, masih mendampingi Rasulullah, masih membela Rasulullah, padahal sudah dijamin masuk jannah. Umar radhiyallahu khalifah yang dijamin masuk jannah masih bertanya, apakah aku termasuk orang munafik? Wahai fulan, sahabat besar, kalau nggak salah Hudzaifah, ditanya. Kalau sholat, menyolatkan mayit, dia nunggu Hudzaifah. Kalau Hudzaifah sholat, dia sholat. Karena Hudzaifah memegang kunci orang-orang munafik, nama-namanya dari Rasulullah SAW. Nah, 3 menit lagi. Oke, sudah saya jawab. Silakan jika ada pertanyaan, satu mungkin. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Saya tutup dengan George Bernard Shaw, seorang ilmuwan atau cendekiawan. Dia menulis sebuah buku The Genuine Islam. Ya, ini saya baca tahun 1980-an di dalam buku Wawasan Islam karya Saifuddin Ansori kalau nggak salah. Ya, student lulusan McGill University, doktor, PhD. Ya, George Bernard Shaw menyatakan, I believe if a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he would succeed in solving its problem in a way that would bring much needed peace and happiness. Bernard Shaw tahun 1936 telah nulis, saya yakin jika orang seperti dia memegang kediktatoran kepemimpinan dunia modern, dia akan berhasil memecahkan masalah-masalahnya dengan cara yang akan membawa kedamaian dan kebahagiaan yang sangat dibutuhkan. Tidaklah pemimpin-pemimpin Islam ini malu, ya, kok nggak menengok syariat Islam, nggak menengok keagungan Islam, bahkan menjauhi Islam, ya, dengan isme-isme yang rusak, ya, komunisme, liberalisme, ya, padahal Barat sendiri ngakui, ya, sangat-sangat aneh, ya, kalau Barat mengakui Rasulullah jika dipakai, jika masih hidup, memimpin dan bakal sukses, gitu. Demikian, ya. Demikian kajian kita hari ini. Jika tidak ada pertanyaan, tidak apa. Insyaallah nanti kita lanjutkan di halaman selanjutnya, yaitu masih halaman 136, 137. Ya, dalam menuntut ilmu ini bersabar, 1 halaman, 2 halaman setiap pertemuan, insyaallah lebih bermanfaat daripada baca sendiri. Ya, saya bisa baca sendiri, ya. Bahkan saya sudah baca beberapa bukunya, tapi dengan
memberi, membicarakan, mendiskusikan, bertanya jawab, menambah, ya, akan lebih berkesan dalam kehidupan kita. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.